Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara sekalian, seperti biasa sebelum perkuliahan siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita tundukkan hati dan kepala kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bernilai pada hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupanya kita berdoa supaya keluarga kita, sahabat-sahabat kita, bangsa dan negara kita ini segera terbebas dari pandemi COVID-19. Bagi yang muslim, mari kita bacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Agama lain menyelesaikan Al-Fatihah. Amin, selesai. Baiklah, untuk pertemuan ketiga pada hari ini kita akan bahas mengenai perkembangan IT resource ya. Untuk perkembangan IT resource ini kita akan bahas mengenai hukum-hukum yang menyebabkan kenapa kok perangkat-perangkat IT ya, baik dari segi hardware, software dan jaringan itu perkembangannya sangat cepat sekali gitu. Jadi nanti kita bahas nanti satu persatu, nanti akan kita bahas mengenai apa pemicunya gitu ya. Apa pemicunya kenapa perangkat-perangkat IT itu sangat cepat sekali berkembangnya. Namun sebelum masuk materi, di sini Bapak tidak lupa untuk mengingatkan kepada saudara semuanya, tolong disampaikan juga pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, supaya disiplin terhadap protokol kesehatan. Karena sampai saat ini di negara kita, di kampung kita, ini pandemi COVID masih sedang terjadi gitu ya. Kan sekarang pun makin meningkat ya, makin hari makin meningkat. Kita juga tidak tahu, mungkin di luar sana kita telah berinteraksi dengan orang-orang yang sudah terkena atau terpapar COVID gitu ya, yang disebut dengan orang OTG. Jadi untuk itu tolong sekali lagi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan gitu ya, yaitu memakai masker dimanapun saudara berada, terutama pergi ke fasilitas umum gitu ya. Juga mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan menggunakan air mengalir dan pakai sabun gitu, atau gunakan hand sanitizer. Kemudian jangan lupa menjaga jarak apabila saudara ada di keramaian gitu ya, tolong jaga jaraknya gitu. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk mandi ya setelah sampai di rumah apabila saudara habis keluar dari rumah, misalnya keluar pergi ke swalayan, pergi ke pasar, sampai di rumah mandi dulu gitu. Jadi ini insya Allah jika kita disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan ini, insya Allah kita dan keluarga akan terbebas dari terpaparnya virus corona gitu ya. Jadi itu sedikit tolong disampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Oke, kita masuk ke materi ya, materi mengenai perkembangan IT resource seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa nanti resource IT itu berkembang dengan cepat sekali setiap tahunnya. Itu dilandaskan oleh 4 hukum ya, 4 hukum yang akan kita bahas satu-satu. Pertama nanti tentang hukum Moore ya. Hukum Moore ini tentang perkembangan prosesor ya, ini hukum Moore. Nanti juga ada hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar ya. Ini disampaikan atau dicetuskan oleh Lyman Varian ya. Jadi pada hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar ini mengungkapkan tentang transformasi media penyimpanan yang biasanya dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk kertas, sekarang sudah dirubah dalam bentuk digital. Jadi maksudnya di sini semua data-data dan informasi yang beredar saat ini itu sudah menjadi digital semuanya, sehingga membutuhkan perangkat-perangkat penyimpanan yang berkapasitas besar. Dan yang ketiga, hukum McAfee. Hukum McAfee ini membahas tentang perkembangan dari segi jaringan ya, teknologi jaringan. Apakah nanti perkembangan dari IP address ya, dari IP address versi 4 ke IP address versi 6 gitu. Karena semakin banyaknya orang yang terkoneksi internet sekarang, sehingga jaringan pun harus berkembang gitu. Dan yang keempat ada hukum Poise ya. Hukum Poise ini membahas tentang ekonomi ya. Jadi perkembangan IT ini juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Jadi hukum Poise ini ekonomi bisnis atau dampak IT terhadap perkembangan ekonomi. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari hukum Moore ya. Hukum Moore itu dicetuskan oleh Gordon Moore ya. Gordon Moore itu 1966. Hukum Moore ini ada dua ya, ada dua. Hukum yang pertama, Gordon Moore menyatakan bahwa kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan gitu ya.
kekuatan mikroprosesor menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kekuatan komputasi menjadi 2 kali lipat setiap 18 bulan. Kemudian harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Jadi maksud dari hukum Moore ini bahwa pada saat sekarang ini itu kekuatan sebuah prosesor itu berkembang 2 kali lipat jadi setiap 1,5 tahun ke depan. Misalnya untuk saat sekarang ini nih, prosesor kekuatannya sekian gitu ya. 1,5 tahun ke depan itu akan diciptakan sebuah prosesor yang kekuatannya 2 kali dari prosesor sekarang ya. Makanya tidak heran kita lihat bahwa prosesor Intel misalnya ada tipenya Core i ya, Core i3, Core i7, Core i9 gitu ya, Core i11 gitu. Jadi seperti itu bahwa setiap 1,5 tahun terus setiap 18 bulan itu perusahaan akan menciptakan sebuah prosesor yang kecepatannya 2 kali dari prosesor sekarang. Ini yang kedua, bahwa kekuatan sebuah komputasi, kekuatan sebuah komputer atau perangkat komputer itu akan menjadi 2 kali lipat dari setiap 18 bulan. Ini karena berhubungan dengan prosesor tadi ya, semakin tinggi prosesornya maka kekuatan komputer pun juga semakin tinggi gitu ya. Sedangkan dari segi harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Ini kebalikannya ya. Kenapa jadi demikian? Karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang berpacu menciptakan teknologi terbaru ya, maka setiap hari harga sebuah produk-produk komputer itu akan berkurang gitu. Misalnya sekarang nih kita lihat laptop Core i3 ya, harganya sekarang sekian gitu ya tahun ini. 1,5 tahun ke depan atau 18 bulan ke depan harga laptop yang kita Core i3 tadi itu akan berkurang gitu ya, setengah harganya lagi ya, karena pada 1,5 tahun ke depan itu telah diciptakan sebuah laptop dengan spek yang lebih tinggi, dengan kekuatan lebih tinggi, sehingga yang spek yang ada sekarang tidak masuk, tidak bisa dipakai lagi, itu udah agak bagus lagi mungkin ya, karena ada yang baru kan kita sukanya yang baru gitu ya. Kalau ada teknologi yang baru harganya pun sesuai, yang mungkin kita beli yang baru. Seperti itu. Bahwa hukum Moore ini menyatakan bahwa berpengaruh terhadap perkembangan sebuah chip ya atau mikroprosesor. Jadi ini kita lihat ada grafik yang dibuat oleh Gordon Moore bahwa dari sini kita lihat ini jumlah transistor ya, jumlah transistor per chip. Jadi ini perkembangannya setiap tahun. Kemudian di sini kita lihat nih dari prosesor pertama ya, prosesor 8008 ini prosesor pertama nih, yang ketika itu jumlah transistornya cuma 10/2, 10/3 ya, di 1000 transistor lah satu buah prosesor. Itu pun ukurannya besar ya, Kalau kita lihat dulu transistor atau komputer awal dulu itu besar, sebesar meja atau lemari. Itu pun ya kemampuannya pun sangat rendah sekali gitu. Ini perkembangan saya kita lihat. Sehingga sekarang nih Intel Pentium ya, ada Pentium 2, Pentium 3 yang kita lihat tuh sekarang ini yang Titanium 2 prosesor itu udah 10/9 transistornya, berarti sekitar 1 miliar transistor. Kan sekarang kabarnya ada lebih dari 2 miliar ya, Core i11, Core i9 itu udah sampai 2 miliar transistor. Di situ ini perkembangan ya, grafik perkembangan prosesor setiap tahunnya. Ini yang makanya kita tidak bisa heran kenapa kok komputer itu, prosesor itu setiap tahun berkembangnya sangat cepat sekali gitu. Berikutnya hukum kedua ya. Pada hukum kedua ini Gordon Moore menyatakan bahwa semakin banyaknya transistor yang mengisi sebuah chip bukan semata-mata hanya untuk menambah kecepatan, melainkan untuk menambah semakin banyaknya fungsi. Jadi maksud dari hukum Moore yang kedua ini bahwa semakin banyaknya transistor dalam sebuah chip itu bukan hanya untuk menambah semata-mata untuk menambah kecepatan saja gitu ya, melainkan untuk menambah semakin banyaknya fungsi. Ini dapat kita lihat contohnya dari handphone ya, bahwa kalau kita lihat handphone kalau dulu awalnya pertama kali diciptakan fungsinya hanya untuk telepon, SMS gitu ya, dan berkembang lagi udah bisa untuk dilengkapi kamera, bisa untuk merekam foto gitu ya, dan dilengkapi lagi ada radionya gitu ya. Kemudian juga sekarang udah ada aplikasi-aplikasi lain yang
yang boleh dibilang handphone sekarang udah bisa menggantikan fungsi sebuah laptop gitu. Jadi kalau kita lihat dulu, kalau kita mau dengar radio ya beli radio, kita mau dengar musik beli Walkman misalnya ya, mau nonton CD beli VCD, mau nonton TV beli TV gitu ya, mau ngambil foto ya beli kamera gitu. Tapi dengan sekarang dengan satu perangkat itu semua fungsi tersebut udah terwakilkan atau udah bisa dimiliki ya. Misalnya kayak di handphone aja, handphone udah ada kameranya, udah ada TV-nya, udah ada internetnya, semuanya udah bisa dengan satu perangkat saja. Jadi itulah contoh kedua dari hukum Moore ini, bahwa semakin banyaknya transistor dalam sebuah prosesor itu bukan hanya untuk menambah kecepatan saja gitu ya, melainkan semakin banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh sebuah perangkat tersebut. Sama kayak laptop, sama kayak komputer ya. Dulu komputer tuh ya diciptakan awalnya cuma mungkin untuk Word, untuk Microsoft Word saja, tapi sekarang udah semuanya udah bisa dengan kita gunakan laptop atau komputer itu hukum kedua dari Gordon Moore ini. Jadi dari kedua hukum Gordon Moore tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan chip pertama dari Intel ya pada tahun 1971 hanya membuat dari sekitar 2300 transistor ya. Ini chip pertama dari Intel ya, 2300 transistor. Sedangkan sekarang itu chip itu jumlah transistornya adalah 1,7 miliar transistor. Ini tahun 2010 ya. Kalau sekarang udah lebih dari 2 miliar satu chip itu. Bayangkan ya, besarnya sebesar ini ya. Hanya kecil sekali, gak sampai sebesar korek api ya, kotak korek api. Itu jumlah transistornya 1,7 miliar. Jadi secara tidak langsung hukum Moore ini menjadi umpan balik atau feedback untuk mengendalikan laju peningkatan jumlah transistor pada keping IC ya. Kemudian juga hukum Moore telah mengendalikan semua orang, terutama perusahaan-perusahaan pembuat prosesor. Mereka berpacu-pacu untuk mengembangkan sebuah prosesor yang kecepatannya 2 kali lipat dari prosesor sekarang ini. Makanya nih, kenapa kita tidak heran kenapa kok setiap tahun ya diciptakan prosesor terbaru dengan spek terbaru, kekuatan terbaru, dan memiliki fungsi terbaru ya, karena tadi hukum Moore ini. Perusahaan-perusahaan seperti Intel, AMD, IBM mereka berpacu untuk menciptakan sebuah perangkat atau chip yang sangat mumpuni ya, yang sangat cepat gitu, dan mampu melayani banyak fungsi gitu. Dan berikutnya hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Ini dicetuskan oleh Lyman dan Varian ya pada tahun 2003, bahwa Lyman dan Varian menyatakan bahwa jumlah informasi digital meningkat kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Jadi maksudnya Lyman dan Varian ini bahwa pada saat sekarang ini perubahan dari pola ya perilaku masyarakat atau pelaku usaha, mereka sekarang lebih memilih menyimpan informasi dalam bentuk digital daripada menyimpan informasi dalam bentuk fisik ya. Contohnya kita sekarang ini nih, mungkin dulu saudara beli handphone ya mungkin cukup dengan memori internal saja tanpa harus ada memori eksternal. Ternyata lama kelamaan dipakai memori internalnya penuh ya, kemudian ya mau tidak mau harus ditambah dengan memori eksternal ya, karena data yang sudah simpan sana makin hari makin meningkat, apakah foto-fotonya, videonya, tugas-tugasnya gitu ya. Nah, sehingga setiap tahun data kita yang tersimpan tuh akan meningkat 2 kali lipat dari data yang ada sekarang. Begitu juga yang pelaku-pelaku bisnis ya. Pelaku bisnis mereka cenderung sekarang menyimpan data dalam bentuk digital, apakah lewat flash disk, hard disk, ataupun melalui Google Cloud ya, cloud computing gitu. Mereka karena itu data mereka lebih aman di sana, kemudian juga hemat kertas ya, karena sekarang yang bentuk fisik pun udah jarang. Kalau dulu kita lihat orang nyimpan data dalam bentuk fisik ya, semua dokumen dicetak dan nanti disimpan dalam sebuah lemari arsip gitu ya. Kalau ada kebakaran, ada banjir, ada bencana alam, itu dokumennya hilang semua. Tapi dengan sekarang enggak lagi. Sekarang semua dokumen itu disimpan dalam bentuk digital. Dengan begitu kita juga ikut dalam melestarikan hutan ya. Nah, kita tahu bahwa kertas itu bahan dasarnya dari kayu-kayu di hutan ya, kayu pinus. Sehingga dulu kalau semakin banyak dokumen itu dicetak, semakin banyak pohon pinus yang ditebang gitu ya. Dan sekarang dengan penyimpanan data dalam bentuk digital, otomatis kebutuhan terhadap kertas pun berkurang, sehingga kita juga ikut membantu dalam pelestarian hutan. Jadi itu ya, jadi hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar ini
membahas tentang kebutuhan akan perangkat penyimpanan data secara digital, bahwa setiap tahun ya kebutuhan perangkat penyimpanan yang kita butuhkan itu 2 kali lipat meningkat terus gitu. Makanya perkembangan perangkat penyimpanan pun seperti itu ya. Kita lihat aja misalnya flash disk dulu awalnya cuma 2 giga gitu ya, 2 giga sampai sekarang udah ada yang 1 tera gitu ya. Jadi kemudian kita bahas dampak hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar, bahwa hampir semua pertumbuhan informasi ini melibatkan penyimpanan magnetik dari data digital, dan dokumen yang tercetak hanya merupakan 0,003% dari total pertumbuhan per tahunnya. Jadi maksudnya di sini bahwa pada saat sekarang ini semua data informasi itu lebih banyak disimpan secara digital daripada yang dicetak. Yang dicetak cuma 0,3% ya. Jadi udah 99,007% ya, 99,997% itu data dicetak data disimpan dalam bentuk digital. Makanya tadi perusahaan-perusahaan pembuat media penyimpanan juga berupaya menciptakan media penyimpanan yang kapasitasnya besar namun ukurannya semakin kecil gitu ya. Ukurannya semakin kecil, kita lihat aja flash disk ya. Flash disk kalau dulu awal-awal dulu flash disk yang cuma ya 2 giga itu besar ya, ada yang digantungkan ke leher jadi kalung, itu udah bangga sekali dulu ya, tahun-tahun 95an gitu ya, pakai flash disk ya, pakai hard disk tuh kalau udah pakai hard disk digantungin di leher jadiin kalung tuh udah bangga sekali tuh. Tapi sekarang nggak lagi, sekarang flash disk itu kecil sekali dan kapasitasnya pun makin besar. Jadi seperti itu. Ini contohnya di flash disk. Belum lagi media penyimpanan lain, apakah hard disk, dan juga telah banyak berkembang sekarang perusahaan-perusahaan yang menciptakan media penyimpanan secara cloud ya, secara cloud banyak sekarang. Contoh kayak handphone juga, handphone itu ada aplikasi cloudnya, apakah Samsung Cloud, Mi Cloud dan segala macamnya gitu. Belum lagi perusahaan-perusahaan lain ya, kayak sepertinya Dropbox gitu ya, Google Drive dan segala macamnya. Yang berikutnya kita bahas tentang hukum Metcalfe ya. Jadi hukum Metcalfe ini membahas tentang kekuatan jaringan. Metcalfe menyatakan bahwa nilai atau kekuatan jaringan telekomunikasi adalah sebanding dengan kuadrat jumlah pengguna yang terhubung dari sistem atau N pangkat 2. Maksudnya di sini bahwa setiap tahun, setiap hari itu pengguna jaringan telekomunikasi itu meningkat N pangkat 2 dari pengguna yang terhubung dari sistem. Ini maksudnya di sini bahwa setiap orang sekarang dari kota sampai ke desa-desa mereka sudah terhubung ke internet ya. Mereka membutuhkan internet. Contohnya terutama pada saat pandemi sekarang ya. Dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah itu mereka harus belajar daring. Jadi mau tidak mau mereka harus terhubung ke internet dan memiliki perangkat-perangkat yang bisa menghubungkan mereka ke internet. Kita juga seperti itu. Kadang satu orang punya 3 atau 2 handphone ya, 2 handphone tuh ya terhubung ke internet, belum lagi ada laptop dan segala macamnya gitu. Kadang satu orang ada 4 perangkat yang terhubung ke internet. Jadi menurut hukum Metcalfe ini bahwa kebutuhan orang-orang terhadap internet itu setiap tahun selalu meningkat. Begitu juga terhadap kebutuhan IP address gitu ya. Kalau dulu IP address versi 4 itu mampu menampung kebutuhannya terhadap IP address itu. Namun pada saat sekarang ini itu IP address versi 4 tidak mampu lagi menampung kebutuhan terhadap IP address itu sendiri gitu. Sehingga terciptalah IP address versi 6. Ya karena sekarang semua perangkat ada IP address-nya gitu ya. Belum lagi perangkat komputer, belum lagi sekarang ada motor otomatis gitu ya. Ada perangkat-perangkat yang mengandung IP address di dalamnya. Mobil gitu ya, dan pesawat dan segala macamnya. Boleh dibilang sekarang semua perangkat sekarang udah ada prosesor, pasti ada IP address-nya. Jadi kebutuhan terhadap IP address pun semakin hari semakin meningkat. Jadi hukum Metcalfe dapat kita simpulkan bahwa hukum Metcalfe memberikan banyak efek dalam jaringan telekomunikasi dan jaringan internet serta jaringan sosial, karena ya kebutuhan terhadap situs tadi ya, makin banyaknya sekarang UMKM yang membuat situs ataupun media-media sosial dan segala macamnya.
kemudian juga berdampak dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap perangkat-perangkat IT. Contohnya pada BlackBerry 2004 ya, sekarang ada Android ya, ada iOS. Setiap perangkat itu ada butuh IP address gitu. Kemudian juga terhadap pembuatan situs ya. Sekarang sebuah organisasi kecil pun ada situsnya, sekolah-sekolah ada situsnya, bahkan setiap orang pun sekarang ada situsnya gitu, blog-blog pribadi dan segala macamnya. Jadi seperti itu hukum McAfee merangsang atau membuat orang-orang untuk terkoneksi ke internet, apalagi di masa pandemi saat sekarang ini. Yang keempat ini hukum Coase ya. Hukum Coase dicetuskan oleh Ronald Coase. Coase ini dia bukan ahli di bidang IT ya, dia adalah ahli di bidang marketing gitu. Jadi dia mencetuskan sebuah hukum bahwa bersamaan dengan biaya transaksi yang menurun, sebuah organisasi kecil pun berkembang. Maksudnya dari pernyataan Coase di sini bahwa dengan penerapan IT, organisasi kecil ya yang dulu susah berkembang sekarang pun bisa berkembang dengan cepat sekali karena mereka memanfaatkan IT. Kalau dulu ya untuk membeli perangkat IT ini mahal, sehingga hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa menerapkan IT. Kalau sekarang enggak ya, sekarang UMKM kecil pun bisa memanfaatkan IT gitu. Bisa bikin situs sendiri gitu ya, mereka bisa bikin aplikasi e-commerce atau perangkat-perangkat ya mungkin seperti aplikasi kasir dan segala macamnya gitu. Sehingga mereka pun berkembang gitu ya. Contoh kayak sekarang Swalayan udah ada aplikasi kasirnya, sehingga pelayanan terhadap konsumen pun bisa cepat ya. Bayangkan kalau dulu orang belanja di minimarket antriannya panjang gitu ya, makanya kasirnya jumlahin barang pakai kalkulator, kadang sering error juga. Kalau sekarang kan enggak, cukup pakai scan QR code saja gitu ya. Itu juga dengan metode pembayaran ya, kalau dulu pakai uang tunai kadang hitung-hitungnya ribet susah gitu ya, sekarang mungkin pakai scan handphone aja atau pakai GoPay atau pakai aplikasi lainnya. Dan juga UMKM kalau mereka misalnya Kak Swalayan yang di depan UPI misalnya, itu jangkauan promosi mereka atau pelanggan mereka mungkin hanya masyarakat yang tinggal di sekitar UPI saja, tapi dengan mereka membuat sebuah web atau aplikasi e-commerce, itu jangkauan konsumen mereka itu bisa di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia gitu. Jadi mereka bisa melayani lebih banyak konsumen. Dan juga dari segi waktu ya, kalau biasanya Swalayan bukannya mungkin dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai 9 malam, tapi kalau sekarang bisa 24 jam. Mereka bisa melayani setiap orang selama 24 jam, sehingga pun konsumen mereka pun semakin banyak, keuntungan pun juga nanti akan semakin banyak. Ini juga dari segi karyawan mereka juga dengan menerapkan IT, jumlah karyawan yang dibutuhkan pun semakin sedikit. Makanya tadi hukum baru ini menyatakan bahwa dengan biaya transaksi yang murah, organisasi pun ikut berkembang. Beda kalau sebelum menerapkan IT, biaya transaksi mahal, sehingga yang bisa berkembang hanya perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi dampak dari hukum Coase itu pelaku bisnis dihadapkan terhadap dua pilihan ya, atau dua opsi. Yang pertama, mereka memiliki teknologi. Yang kedua, mereka menyewa teknologi. Ternyata dari kedua pilihan ini, kebanyakan pelaku bisnis memilih menyewa teknologi. Kenapa? Karena dengan menyewa teknologi, mereka akan mengakibatkan dari segi biayanya sangat murah gitu ya, dibanding mereka memiliki teknologi. Kalau mereka memiliki teknologi itu biasanya harganya mahal. Mereka harus punya server sendiri, harus punya ruang server sendiri gitu ya, harus punya SDM bidang IT tersendiri gitu, belum lagi beli lisensi software. Sehingga untuk bagi perusahaan yang memiliki teknologi ini hanya beberapa saja, mungkin hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT ya, atau di bidang jaringan, vendor-vendor misalnya seperti Telkom, Icon Plus dan segala macamnya. Sedangkan perusahaan-perusahaan bisnis lain itu mereka lebih memilih untuk menyewa teknologi, karena mereka hanya menerima beres gitu ya, mereka tidak harus beli server, mereka tidak harus punya SDM di bidang IT, mereka tidak harus beli lisensi software, karena semuanya adalah disediakan oleh penyedia gitu. Makanya sekarang kita lihat banyak ya perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa itu di bidang layanan IT. Mereka perusahaan-perusahaan kebanyakan di India ya, India itu sekarang mereka banyak ya, apalagi dari segi softwarenya.
software dan segala macam, mereka lebih cepat berkembang gitu ya, karena untuk di luar di Amerika Serikat saja banyak perusahaan India yang dipakai untuk divisi IT-nya gitu. Kemudian dari keempat hukum tadi, dari hukum Quast, ada hukum More ya, hukum Poire. Dari hukum More tadi ada 4 hukum tadi, hukum More, hukum Lyman varian, hukum Metcalfe, dan hukum Quast. Dapat kita simpulkan bahwa perubahan dalam infrastruktur teknologi informasi dihasilkan dari perkembangan pemrosesan komputer, chip memori, perangkat penyimpanan, telekomunikasi, hardware dan software yang keuntungannya yaitu meningkatkan daya dan mengurangi biaya. Bahwa dari keempat hukum tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan daya dan mengurangi biaya. Jadi kemampuannya semakin tinggi dan biaya pun semakin murah, sehingga semua orang pun sekarang, semua pelaku bisnis sekarang bisa memanfaatkan IT untuk tool ya, alat bantu dalam pengembangan bisnis mereka. Dari kesimpulan ini dapat kita ambil nih, pemrosesan komputer, chip, memori itu dari hukum More, kemudian perangkat penyimpanan ini dari hukum Lyman varian ya, kemudian telekomunikasi, hardware dan software ini hukum Metcalfe, kemudian dari segi meningkatkan daya dan mengurangi biaya ini dari hukum Quast. Kemudian dari keempat hukum tadi, maka tercetuslah sebuah bagan strategi perkembangan infrastruktur IT, bahwa sebuah pelaku bisnis atau infrastruktur IT sangat menentukan sekali pada saat sekarang ini dalam menentukan kemajuan sebuah pelaku bisnis gitu. Jadi di sini dapat kita lihat ya, bahwa untuk memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen dibutuhkan 3 komponen di sini. Pertama, adanya bisnis strategi bisnis. Perusahaan memiliki strategi bisnis seperti apa. Dan digunakan berikutnya strategi bisnis tersebut dituangkan dalam bentuk IT strategi, apakah dalam bentuk aplikasi dan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Kemudian juga informasi teknologi, informasi apa yang mereka butuhkan, informasi apa yang mereka olah. Jadi kemudian dari 3 komponen ini maka terbentuklah sebuah layanan IT dan infrastruktur IT, sehingga dengan dari layanan IT dan infrastruktur IT ini mereka bisa memberikan layanan terhadap konsumen, layanan terhadap supplier, dan layanan terhadap karyawan mereka sendiri gitu. Jadi layanan IT dan infrastruktur ini sangat menentukan sekali ya kepuasan konsumen terhadap sebuah produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Sehingga jika dengan menerapkan IT konsumen mereka terasa selayaknya, maka akan konsumen mereka akan setia terhadap mereka, supplier akan setia, karyawan pun juga seperti itu, sehingga secara tidak langsung bisnis atau perusahaan mereka juga akan berkembang dengan pesat. Jadi itu ya, ini bagan perkembangan IT infrastruktur. Jadi dari bagan ini dapat kita simpulkan bahwa layanan suatu perusahaan mampu memberikan layanan yang baik kepada pelanggannya, pada pemasoknya, dan kepada karyawannya langsung melalui infrastruktur IT-nya gitu. Bahwa secara ideal infrastruktur IT harus mendukung bisnis perusahaan dan strategi dari sistem informasi teknologi informasi baru memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi TI serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan gitu ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa layanan IT dan infrastruktur IT itu menentukan sekali terhadap kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Kita ambil contoh kayak aplikasi ojek online sekarang. Ojek online kan berbasis IT, kita bandingkan dengan ojek pangkalan ya. Ojek pangkalan ya kadang konsumen harus berjalan kaki ke pangkalan dulu gitu ya. Kemudian kadang ya dari segi keamanan kita nggak tahu dengan siapa kita pergi, kemana arahnya gitu ya. Tapi dengan menerapkan IT dengan aplikasi contohnya Gojek ya, itu kita bisa dijemput ke rumah, dan juga bisa di tracking dengan siapa nama supirnya gitu ya, nama drivernya, kemudian nomor BA kendaraannya. Jadi nanti kalau ada kecelakaan, kalau ada permasalahan itu bisa dicek lagi gitu ya.
kita pun juga bisa memberikan feedback gitu ya. Bagi konsumen kita bisa memberikan feedback apakah layanan diberikannya bagus atau tidak. Beda dengan ojek pangkalan ya. Kalau ojek pangkalan dia ugal-ugalan, kita nggak bisa protes gitu. Itu juga dengan teknologi atau aplikasi bisnis lainnya. Jadi itu ya sedikit yang kita bahas. Kemudian dari apa yang kita bahas tadi, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa evolusi infrastruktur IT itu adalah dikendalikan oleh yang 5 ini ya. Ada 5 pengendali teknologi evolusi infrastruktur teknologi. Yang pertama adanya hukum Moore dan kekuatan mikroprosesor dengan terobosan nanoteknologi gitu ya. Dan yang kedua adanya hukum penyimpanan data terbesar ya, atau hukum Lyman varian. Kemudian yang ketiga adanya hukum McAfee dan ekonomi jaringan. Dan yang berikutnya adanya hukum adanya mengurangi biaya dan komunikasi internet dari hukum Kuase ya. Kemudian juga dampak jaringan dan standarisasi jaringan ini untuk keamanannya nanti. Ya, pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai perkembangan IT research. Tolong diingat lagi, dibaca-baca lagi. Ini bahan ini nanti Bapak kirimkan dalam bentuk video ya. Oke, jika ada nanti yang mau ditanyakan mungkin silakan nanti japri lewat WA atau melalui Google Classroom ya. Oke, mungkin hanya sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Untuk berikutnya kita lanjutkan di WA Group ya, WA Group dan Google Classroom. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita tundukkan hati dan kepala kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang muslim, mari kita bacakan di Al-Quran Al-Fatihah. Agama lain menyesuaikan. Fatihah. Amin, selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.